kelas ID lagi, cari soal yang nomor 2. Nah, apakah sama? Sama teman-teman. Jawabannya adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Seperti ini, klik jawab ya. Kemudian hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Amriyadi. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga ada manfaatnya. Teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama adalah latihan pemahaman yang ini. Kemudian yang kedua adalah kita membahas cerita reflektif. Kemudian yang ketiga adalah kita membahas terkait tentang post test yang ada di modul PMM PPG guru tertentu tahap 3. Insyaallah dengan video ini semuanya bakal tercerahkan dan teman-teman bisa dengan sangat-sangat mudah melanjutkan proses pembelajaran. Bagi yang baru bergabung maksudnya, jangan lupa sedekahnya 1 subscriber buat channel guru. Cek video sebelumnya juga, barangkali ada informasi yang bermanfaat, karena hampir setiap hari akan ada selalu video 2-3 yang akan menemani teman-teman sekalian. Terima kasih ya. Dan sekali lagi sebelum lanjut teman-teman, jika hal ini bermanfaat jangan lupa sedekah like-nya juga di video kali ini. Bang Am tunggu. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan teman-teman memberikan like kepada kami akan terus bersemangat memberikan hal-hal yang positif kepada teman-teman, dan mudah-mudahan menjadi amal jariah yang tidak terputus-putus. Ini contoh adalah modul 1 ya, ada 4 topik, tapi sebelumnya kita ingin sampaikan bagi teman-teman yang mencari ya prinsip pengajaran dan asesmen di BK, jurnalnya, kunci jawabannya ya, baik post test maupun latihan pemahaman, kita akan segera update di kelas ID. Jadi dipantau terus malam hari ini, mudah-mudahan selesai oleh trainernya. Nah teman-teman, kita anggap saja contoh yang pertama berkaitan dengan latihan pemahaman, merancang pembelajaran berdiferensiasi. Klik seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen rehat dulu atau istirahat dulu, silahkan, tidak jadi masalah. Boleh dilanjutkan besoknya lagi. Jadi tidak harus satu modul itu selesai di 1 malam atau di 1 jam atau di 1 hari. Tidak harus. Dan itu sebenarnya tidak sesuai dengan deadline waktu ya, terlalu cepat teman-teman. Akan tapi kalau misalnya dikasih jeda 1 jam pertama teman-teman kerjakan di topik pertama, 1 jam berikutnya topik kedua, 1 jam berikutnya topik ketiga, 1 jam berikutnya topik keempat. Selesai ya, tinggal kerjakan jurnal pembelajarannya. Oke, jadi tidak usah terlalu terburu-buru teman-teman. Baik, yang pertama kita membahas latihan pemahaman. Nah, latihan pemahaman ini terdiri dari 10 soal teman-teman. Terdiri dari 10 soal. Nah, 10 soal ini diusahakan teman-teman harus jawab semuanya. Oke. Nah, apakah kalau misalnya salah itu bisa dijawab lagi? Jawabannya adalah bisa. Tapi kalau bisa, teman-teman kerjakan 1 kali jalan itu udah dapat maksimal, yaitu dapat 100. Nah, kabar baiknya juga di latihan pemahaman ini ya, inilah yang menjadi contoh atau gambaran nanti ketika teman-teman pada saat ujian UKP PPG, khususnya pada saat yang UTBK. Nah, jadi selain teman-teman isi, kalau bisa disimpan, kalau bisa didokumentasikan. Oke, kita udah dokumentasikan dan nanti kita akan berikan panduan bagaimana cara mengaksesnya. Nah, jadi ada 10 soal, diusahakan semuanya harus terjawab dengan benar. Oke, bagaimana cara menjawabnya dengan benar? Kita nanti akan berikan contoh simulasi di video kali ini. Kita X-kan saja, keluar. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman ingin mengerjakan latihan, cerita reflektif yang kedua ya, cerita reflektif, silahkan dibaca dulu perintahnya. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Ini adalah perintah yang harus teman-teman perhatikan ya, yang harus teman-teman perhatikan. Contohnya, sebelum mengakhiri sesi pada topik ini, ekspresikan pengalaman yang Bapak Ibu miliki selama menjadi guru dalam merancang pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran berdiferensiasi melalui cerita reflektif. Kemudian, ceritakan bagaimana merencanakan pembelajaran berdiferensiasi yang relevan di kelas Bapak Ibu guru, sehingga diyakini dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Contohnya seperti apa? Baik, nanti kita akan contohkan satu persatu teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu berkaitan dengan post test. Post test ini di setiap modul ya itu pasti ada 3, 1, 2, dan 3 teman-teman. Oke. Nah, berkaitan dengan modul ini ya, berkaitan dengan post test ini maksudnya ini hanya terdiri dari 5 soal. Nah, kalau misalnya teman-teman benar semua, berarti poin benarnya adalah 25. Contohnya seperti ini. Ini benar semua, dapat 25 poin. Dan soal-soal yang seperti ini yang nanti bakal keluar pada saat UTBK, UKP, PPG. Nah, kemudian di PPA umum ya, ini post testnya juga, ini ada 5 soal juga, dan diusahakan memiliki bobot yang paling tinggi, yaitu bobot nilai 5 teman-teman. Oke. Nah, begitu juga dengan yang ketiga. Nih yang ketiga 5 juga ya poin semuanya. Dan alhamdulillah kita juga sudah punya arsipnya buat teman-teman sekalian. Ada 3 semua ya. Baik, lalu bagaimana cara mengerjakan? Baik, kita akan pandu teman-teman. Misalnya pada saat mengerjakan menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Nah, teman-teman kebingungan nih, latihan pemahamannya ini agak sulit ini karena terlalu cepat tadi pembelajaran. Nah, setelah itu teman-teman cara mengerjakannya nih, lihat ya. Teman-teman bisa ke kelas ID di sini. Kemudian pilih pada materi 17 nih. Terbaru modul 1 prinsip pengajaran dan asesmen. Diklik saja materinya teman-teman, diklik saja materinya maka akan tampil seperti ini. Nah, silahkan kita besarkan ya, kita zoom di sini. Nah, ini kan ada nih fase-fase yang diperlukan, sama kan soalnya kan? Oke, kita kecilkan aja. Oke, apakah sama? Sama ya. Nih, sama dengan yang ini. Jawabannya adalah kurang jelas ya. Merumuskan tujuan asesmen dan kegiatan pembelajaran. Nih, jawabannya yang ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian klik jawab. Nah, benar. Kemudian klik lanjut. Yang kedua, nah teman-teman klik kelas ID lagi, cari soal yang nomor 2. Nah, apakah sama? Sama teman-teman. Jawabannya adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Seperti ini, klik jawab ya. Kemudian pilih lanjut lagi. Nah, nomor 3, cek apakah sama atau tidak di kelas ID. Nah, sama ya teman-teman ya. Jawabannya adalah merancang asesmen. Klik seperti ini, kemudian klik jawab. Nah, benar. Kemudian lanjut lagi. Soal nomor 4, buka lagi kelas ID. Bagaimana saya mendesain? Bagaimana saya mendesain? Sama, jawabannya adalah merancang kegiatan pembelajaran. Ini dan bisa teman-teman bisa akses sepuasnya ya. Jawab seperti ini. Klik lanjut. Nah, soal nomor 5, lihat di kelas ID lagi. Oke, merumuskan TP. Jawabannya adalah yang E ya. Jawab benar. Nah, teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu sampai soal nomor 9 ya. Nah, ini soal terakhir, pernyataan yang terkait asesmen awal berikut ini yang kurang tepat. Nah, kalian bisa lihat di kelas ID nomor 10. Oke, yang nomor 10 ini ya jawabannya adalah asesmen awal berfungsi. Ini nggak dibolak-balik ya, sesuai banget. Klik jawab saja seperti ini, kemudian klik lanjut karena ini soal sudah nomor 10. Nah, selamat latihan pemahaman selesai. Ya, alhamdulillah kembali ke materi. Selanjutnya teman-teman diminta untuk cerita reflektif. Nah, ini contohnya bagaimana? Contohnya teman-teman bisa akses di kelas ID juga. Sudah kita sediakan komplit teman-teman ya di materi 20 yang ini. Kita zoom aja kita. Nah, ini materi 20 cerita reflektif modul. Ini modul 1 sampai modul 3 semuanya lengkap. Tinggal klik belajar mandiri. Nanti akan bakal tampil seperti ini teman-teman. Akan tampil seperti ini. Nah, oke. Berarti tadi kita di topik ke berapa ini? Topik pertama ya, yang pertama. Yang pertama berarti cari yang pertama. Di sini teman-teman, yang pertama berarti yang ini. Nah, ini ya. Cerita reflektif menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Dan ini contohnya. Setelah mempelajari materi menerapkan pada pembelajaran di modul 1, saya selaku seorang pendidik akan berusaha memberikan pengalaman belajar nih dan lain sebagainya ya. Kemudian ini topik yang keduanya yaitu merancang pembelajaran berdiferensiasi. Lengkap teman-teman. Kemudian ini topik yang ketiganya yaitu menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran. Oke, topik tiganya. Kemudian ada topik keempatnya juga. Ini pertanyaannya ini ya, menerapkan pembelajaran topik inspirasi saya yang peroleh. Nah, ini. Jadi ini yang topik keempat itu menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pembelajaran. Nah, yang mau jurnal ini kita ada teman-teman.
ya. Nah, modul 2 sama juga kita sediakan juga untuk cerita reflektif. Nanti tinggal di copy paste saja, kemudian diubah sedikit-sedikit di ATM, amati, tiru dan modifikasi, 100% divalidasi. Seperti itu ya cara kerjanya ya. Nanti tinggal disimpan saja seperti ini. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Sudah selesai nih. 4 topik sudah selesai semua kan? Maka nanti akan ada post test. Nah, kerjakan post test 1 dulu seperti ini. Nah, oke. Post test 1 di mana jawabannya? Ada di akhir, teman-teman, ya. Karena ini modul 1, maka dia ada di akhir di sini ya. Ini kan topik-topik semua ini. Nah, sudah kita abadikan ya. Nanti untuk belajar juga bisa. Ini enak belajar karena ada soalnya ya. Nah, ini PPA umum 3, tapi tadi PPA umum 1 ya. PPA umum 1, teman-teman scroll aja ke bawah. Nah, ini soalnya sama persis, teman-teman. Tidak ada yang berubah. Soal 1 sampai 5 ya. Ini soal 2, ini soal 3. Hanya diacak aja. Kalau post test itu diacak. Jadi teman-teman baca soalnya, kemudian cek jawabannya. Nah, mana yang memiliki bobot yang lebih tinggi. Nah, sangat simpel belajarnya. Nih dapat 25. Jadi dapat maksimal semua ya, teman-teman. Sangat memudahkan sekali buat teman-teman sekalian. Nah, gimana? Jadi cara mengakses kelas ID itu bagaimana? Itu banyak pertanyaan. Nah, teman-teman ke Google aja, ke Google, kemudian ketikkan kelas ID ya, ketikan kelas ID di Google itu tanpa spasi sama sekali. Seperti ini. Oke, seperti ini. Enter saja. Teman-teman silakan langsung cek pada bagian atas ini. Klik saja 1 kali seperti ini, maka akan tampil seperti ini. Oke, ini bisa diakses melalui HP. Nah, setelah itu teman-teman klik daftar ketika teman-teman adalah peserta baru, ya. Nah, di sini silahkan masukkan namanya, email, password, dan konfirmasi password. Email penting yang aktif, karena nanti kalau misalnya sewaktu-waktu teman-teman lupa passwordnya, itu bisa di-reset. Karena kelas ini berlaku seumur hidup. Kalau sudah klik daftar, kalau sudah daftar nanti bakal bisa masuk sekarang seperti ini. Oke, nanti akan bakal ada tampilan seperti ini. Di sini ada 3 menu, beli kelas, kelas saya, dan pengaturan. Beli kelas, kita cek kelasnya di sini. Ada banyak kelas ya, ini banyak banget kelasnya. Teman-teman fokus ke yang ini aja. PPG Daljab 2024, guru tertentu piloting _ Prajab. Lihat kelasnya di sini. Nah, teman-teman bakal dapat apa aja? Yang pertama adalah 20 materi pembelajaran, 260 soal latihan, 431 soal teraud, dan ini sekali lagi berlaku seumur hidup ya. Dibaca dulu ya, teman-teman ya, baca dulu. Harganya normalnya segini. Karena ini di bulan karena ini di bulan September. Nah, ya. Dapat potongan lagi yaitu 150. Jadi hanya bayar segini aja. Nah, oke, hanya bayar segini. Tapi kalau teman-teman gunakan kode promo ini PPG 2024 ya. Ini PPG 2024, maka akan dapat diskon lagi, teman-teman. Klik terapkan seperti ini. Kalian lihat harga 100.000 berubah menjadi, ya benar, hanya bayar ini saja sudah dapat semuanya ya. Apa saja nanti kita akan lihat. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ada 3 metode pembayaran. Jadi sekali lagi tidak dikirim file ya, teman-teman ya. Ini kalian bisa akses kelasnya secara mandiri, kapanpun, dimanapun ya. Mau di sekolah, di rumah, dan lain sebagainya. Kalau mau bayar transfer bank bisa. Contohnya misalnya teman-teman punya Bank BRI, klik saja seperti ini. Dan ini admin ditanggung sama kelas ID. Jadi teman-teman pure bayar sesuai dengan harga kelasnya. Jadi kalau admin itu 4.000, 5.000 itu ditanggung sama tim kelas ID. Maksudnya lembaga platform kelas ID. Nah, klik bayar saja seperti ini, kirim ke virtual akun number, kemudian kelas ID. Mau yang lain silahkan dipilih saja. Misalnya mandiri, berarti kirim ke sini. Oke? Paham ya? Kemudian soalnya kalau mau yang wallet ya, ini bebas. Ada Dana, Afterpay, OVO, Shopee Pay link aja. Kemudian pembayaran QR seperti ini. Nah, tinggal di barcode saja. Nanti dalam hitungan 2 detik sampai 5 detik teman-teman refresh kelasnya. Nanti bakal ada informasi seperti ini. Nah, teman-teman, nanti tinggal ke kelas saya aja. Ini kan ada beli kelas, ini kelas saya. Tinggal masuk ke kelas saya dan teman-teman pilih kelasnya. Ini contohnya. Langsung lihat kelas seperti ini. Lihat kelas seperti ini. Nah, maka teman-teman bakal dapat materi 1 sampai materi 50 ini lengkap untuk ngebimbing di tahap pertama, yaitu tahap penyelesaian di PMM. Kemudian yang kedua nanti bakal ada soal latihan. Soal latihan plus pembahasan plus kunci jawabannya juga. Contoh, kita contohkan misalnya di latihan UK PPG 2000 UK latihan 20 UKP PPG, misalnya kerjakan latihan seperti ini, kerjakan latihan seperti ini. Oke. Loading teman-teman ya, jadi tunggu. Nah, kita sembarangan aja lah ya bacanya ya.
Jadi semakin banyak latihan, semakin cepat juga teman-teman nanti berpikir. Terbiasa maksudnya ya. Kita kumpulkan saja seperti ini. Ini sembarang aja ini teman-teman, nggak tahu nih dapat beberapa. Ya. Oke, kamu berhasil. Wah, kamu sudah menyelesaikan latihan ini. Ayo lihat hasil kamu. Nah, bisa nggak diulang? Bisa teman-teman. Tapi jawabannya di random. Nah, alhamdulillah nomor 2 benar ya. Kalau 1 misal salah, jawabannya sebenarnya adalah D, tapi teman-teman jawab A, maka akan ada informasi seperti ini. Jawaban kamu A, jawaban kamu kurang tepat. Jawaban yang benar adalah ini loh. Nah, kalau yang benar maka akan seperti ini. Ya, soalnya seperti ini, jawaban benar maka akan di sini. Jawaban kamu benar, jawaban kamu benar, maka akan juga ada pembahasannya. Sangat sederhana, tapi insya Allah bakal banyak manfaatnya buat teman-teman sekalian. Oke, di sini juga ada tryout. Ya, ada 100 soal, 60 soal, 60 soal, 60 soal ya. Nanti kita akan sesuaikan. Karena hanya 50 soal aja di aslinya. Tapi waktunya pas ya, 2 jam atau 120 menit. Oke, terima kasih. Sehat-sehat teman-teman. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya teman-teman divalidasi seperti yang ini. Ya, alhamdulillah ini divalidasi semua. Untuk BK sekali lagi nanti bakal kita update di sini, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.